Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah Anda membayangkan belajar akuntansi tidak lagi terasa rumit dan membosankan, melainkan menjadi sebuah petualangan yang seru, interaktif, dan penuh tantangan? Di era transformasi digital saat ini, dunia pendidikan tuntut untuk terus berinovasi dalam menghadirkan proses pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Perkenalkan, saya Solemando dan rekan saya, Desi Darmawati Natonis. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berpartisipasi dalam Lomba Desain Media Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2026. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan media pembelajaran digital interaktif yang kami kembangkan sebagai inovasi pembelajaran yang mendukung keterampilan abad ke-21. Media yang kami kembangkan berjudul Akuntansi Adventure Misi Interaktif Abad 21. Media ini kami rancang untuk membantu siswa agar mampu memahami konsep dasar akuntansi melalui pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan abad 21. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah kami rancang media pembelajaran, yaitu Akuntansi Adventure Misi Interaktif Abad ke-21 untuk bisa digunakan di dalam kelas. Jadi yang pertama di sini sudah ada tampilan. Yang pertama ini sudah ada tampilan di sini, ada aplikasinya. Dari media ini kami buatnya jadi Genially. Kemudian kita double klik di bagian sini dan kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Ya, jadi bentuk dari aplikasinya, tampilan aplikasinya itu seperti ini. Nah, di sini bagian atas ini ada nama media kami, Akuntansi Adventure Misi Interaktif Abad ke-21 ini, dan di bagian sini ada tombol informasi. Jadi di bagian atas ini ada informasi pengembang media, dimulai dari nama media, kemudian disusun oleh tim kami dari kampus Universitas Nusa Cendana. Kemudian di bagian bawah sini, bagian bawah ada tombol start. Jadi tinggal diklik tombol startnya dan masuk pada menu briefing misi. Jadi menu briefing misi ini sebagai bagian awal dalam media kami. Di bagian sampingnya ada selamat datang tim akuntan. Tugas kalian hari ini mempelajari materi dan sebagainya. Jadi ini sebagai bentuk daripada awal pembelajaran. Kemudian di bagian sini ada 5 menu yang bisa digunakan. Yang pertama menu informasi. Nah, di bagian menu informasi ini kita bisa melihat mulai dari satuan pendidikannya, program keahliannya, kemudian kelas, materi pembelajaran, dan materi yang akan digunakan yaitu konsep dasar akuntansi. Untuk penggunaan konsep dasar akuntansi ini memang kami sengaja memilih materinya karena materi ini merupakan materi awal ketika seseorang mempelajari akuntansi. Materi pertama yang pasti dia pelajari adalah konsep dasar akuntansi. Sehingga untuk mengembangkan media ini kami menggunakan materi konsep dasar akuntansi. Kemudian di bagian sini ada materinya, ada video dan juga ada gamenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu video. Video dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah melalui penyajian informasi dalam bentuk gambar, suara, gerakan hingga proses belajar menjadi lebih menarik, efektif, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Video ini sebagai pemantik untuk membangun minat, perhatian, dan rasa ingin tahu peserta didik sebelum memasuki pembahasan materi yang lebih mendalam. Pada menu ini, peserta didik dapat mengakses video dengan mengklik animasi edukatif yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI melalui Dremina AI. Dremina AI merupakan platform berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menghasilkan gambar, ilustrasi, dan animasi secara digital melalui perintah teks atau prompt. Dalam mengembangkan media akuntansi adventure, Dremina AI dimanfaatkan untuk membuat karakter, latar, dan visual animasi edukatif
yang menarik sehingga materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih efektif dan mudah dipahami. Penggunaan Gemini AI membantu menghasilkan konten visual yang lebih berkualitas, meningkatkan daya tarik media pembelajaran, serta mendukung inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital yang sesuai dengan tuntutan keterampilan abad ke-21. Kita langsung saja membuka dengan mengklik akan muncul video, silakan menyaksikan. Pernahkah kalian melihat struk belanja, uang kelas, atau transaksi di toko? Semua aktivitas tersebut sebenarnya merupakan bagian dari akuntansi. Setiap transaksi dicatat, dikelompokkan, dan dilaporkan untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat. Untuk memahami materi lebih lanjut, mari kita pelajari 4 konsep penting dalam akuntansi, yaitu pengertian akuntansi, jenis akun, persamaan dasar akuntansi, serta sistem debit dan kredit. Nah, kita sudah melihat videonya. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari animasi edukatif berbasis Gemini AI ini. Nah, yang pertama pastinya bagi peserta didik. Peserta didik dapat membantu mereka memahami gambaran awal materi, meningkatkan motivasi belajar mereka, dan mengurangi kebosanan dalam pembelajaran. Terus yang kedua pastinya ada juga manfaat bagi guru. Guru menjadikan media ini menjadi pemantik yang membantu mengarahkan perhatian peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Terus yang ketiga bagi proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, di sini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, aktif, dan mendukung literasi digital, kreativitas, dan kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Kemudian di bagian bawah ada materi. Kita klik materinya, muncul akuntansi mind mapping dan ada materi yang akan dipelajari. Nah, akuntansi mind mapping, jadi materinya itu sudah kami buat dalam konsep mind mapping. Kenapa mind mapping? Biar guru lebih memudahkan dan juga siswa juga dalam menggunakannya itu lebih memudahkan. Jadi ketika klik di sini ada konsep dasar akuntansi, kemudian di bagian sebelahnya pengertian, jenis, persamaan dasar, dan juga konsep debit kredit ini. Nah, ketika mempelajari tinggal saja ingin mempelajari pengertian akuntansi, tinggal diklik pengertian akuntansi dan akan muncul seperti ini. Pengertian akuntansi adalah proses mencatat dan sebagainya. Nah, setelah mempelajari ini, kemudian bagian bawah ada tombol next. Nah, tombol next ini ada lagi fungsi akuntansi. Jadi sudah ada pengertian dan juga ada fungsi di bagian menu tadi pengertian akuntansi. Kemudian next lagi dan kita kembali ke tampilan awal seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke persamaan dasar akuntansi. Jadi sudah ada dan sudah tersedia beberapa dari menu itu, mulai dari pengertian, kemudian juga persamaan dasarnya seperti ini. Jadi persamaan dasar akuntansi aktiva sama dengan pasiva dan lain sebagainya. Kemudian juga ada di bagian bawah jenis-jenis akun dan juga konsep debit kredit ini. Nah, setelah mempelajari ini ya, kemudian di sini ada tanda back. Oke, kembali lagi ke tampilan awal seperti ini. Nah, kemudian untuk gamenya, tinggal diklik gamenya seperti ini. Nah, gamenya diberi nama Accounting Mission Challenge. Jadi ada misi, tantangan misi akuntansi ini. Jadi selesaikan setiap tantangan untuk membuktikan penguasaan konsep akuntansi dan meraih pencapaian terbaik. Jadi ada 3 misi yang akan diselesaikan dalam misi Accounting Mission Challenge ini. Kemudian di bagian bawah sini ada menu Start. Nah, di sini ada panduan misi. Jadi, ketika guru maupun siswa menggunakan, tentu saja mereka tidak bingung lagi karena sudah ada panduan misi untuk game ini. Nah, di sini ada dimulai dari peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian di sini ada setiap kelompok memilih perwakilannya untuk menjawabnya secara bersama sampai dengan tahap akhir bahwa selesaikan misi ini sampai dengan tahap terakhir. Kemudian di bagian sini ada tombol next. Jadi ketika diklik next-nya, ini di sini ada lengkapi misi, kumpulkan bintang dan jadi pemenang. Nah, di sini seperti tadi nama gamenya itu Accounting Mission Challenge. Jadi menyelesaikan misi ini secara bertahap mulai dari misi 1, misi 2 dan juga misi 3. Misi 1-nya ini menemukan konsep dasar akuntansi, sedangkan misi 2 tantangan debit kredit dan misi 3 susun jurnal dengan tepat. Nah, untuk misi 1 ini dimulai dengan materi dasarnya sudah. Jadi setiap
tantangan ini sudah disesuaikan dengan materi yang telah dipelajari tadi. Nah, misalkan ini, temukan konsep dasar akuntansi. Ketika kita klik di bagian sini, nah, ada misi 1. Sebelum menjelajahi dunia akuntansi lebih jauh, buktikan kemampuanmu dengan menilai setiap pernyataan. Jawaban yang tepat akan membukakan jalan menuju petualangan berikutnya. Nah, inilah pernyataannya. Jadi, kegiatan utama akuntansi adalah mencatat, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Jadi, di siswa akan memilih apakah benar atau salah pernyataan ini. Misalkan dia memilih salah seperti ini, nah akan muncul di sini jendelanya, jawabanmu salah. Jadi siswa otomatis tahu bahwa oh, jawaban saya salah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan siswanya menjawab benar, nah di sini ada lagi jawabanmu benar. Nah, memang nah untuk misi ini, jadi untuk pertanyaan pertama ini memang diharuskan untuk menjawab antara benar dan salah. Nah, untuk tombol yang salah ini, untuk jawaban yang salah ini tidak ada next-nya. Jadi siswa memang harus menjawab yang benar baru bisa melanjutkan ke misi yang kedua. Jadi ketika klik yang benar, jawabanmu benar seperti ini, dan langsung next di bagian bawah seperti ini. Nah, ini masuk lagi di pernyataan yang kedua. Jadi persamaan dasar akuntansi, liabilitas, aset sama dengan liabilitas dikurangi ekuitas, dan harta sama dengan utang dikurangi modal. Jadi apakah pernyataan ini benar atau salah? Nah, itu dipilih lagi oleh siswa. Misalkan dia pilihnya salah, oh ternyata betul dia punya jawaban bahwa persamaan dasar akuntansi itu seharusnya aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan utang ditambah modal. Kemudian next lagi. Nah, jadi seperti itu untuk bagian yang misi pertama. Apakah benar? Jadi siswa itu menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kemudian dia bisa melanjutkan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke misi yang kedua. Jadi misi yang kedua ini ada tantangan debit kredit. Jadi siswa dia diminta untuk masuk dalam tantangan debit kredit ini agar sesuaikan mana debit dan mana kredit. Jadi misalkan seperti ini contohnya. Ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Jadi siswa disuruh untuk memilih mana dari akun-akun ini yang akan dipilih. Jadi misalkan aset, kalau misalkan perlengkapan kita masukkan ke dalam aset, kalau benar dia seperti ini. Tapi misalkan kalau utang usaha kita masukkan ke dalam aset sebagai jenis yang salah, maka dia akan kembali seperti ini. Jadi dia harus jawabannya benar baru dia tetap pada kolomnya seperti ini. Dan kemudian misalkan modalnya dijawab benar, dia juga seperti ini. Kalau sewa dibayar di muka ternyata jawabannya salah, dia akan kembali seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dia harusnya di bagian aset. Jadi siswa akan memilih dan melihat bagaimana klasifikasi akunnya ini sudah sesuai dan cocok dengan akun besarnya. Kemudian misalkan ini, cashnya bertambah di debit atau di kredit. Misalkan di debit, oh ternyata benar. Kemudian utang usaha misalkan bertambah, oh ternyata salah, dia harusnya di bagian kredit ini. Nah, kemudian modalnya bertambah. Misalkan modal bertambah di kredit, ternyata dia betul. Utang bank berkurang, dia di debit. Nah, beban bertambah, dia di debit. Jadi seperti itu untuk misi yang kedua. Nah, di bagian sini ada luar biasa. Ada luar biasa, silahkan lanjutkan ke misi 2 dan ke misi strategi dan jawaban tepat. Jadi itu untuk mendukung siswa, motivasi siswa agar dia lebih bersemangat dalam melanjutkan misi bertahap ini. Kemudian masuk ke misi yang ketiga ini, susun jurnal dengan tepat. Nah, untuk misi yang ketiga ini ada transaksi yang terjadi dan kemudian siswa diminta untuk memilih jurnal mana yang sesuai. Misalkan bagian ini, pemilik perusahaan menyetor modal sebesar 10 juta. Nah, jurnal yang sesuai itu yang mana? Misalkan kalau kita pilih yang ini, bagian ini. Nah, ternyata salah. Nah, ini baru benar. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan dipilih yang benar, dia akan muncul tepukan tangan seperti ini. Kalau misalkan seperti yang ini salah, dia tidak akan muncul apa-apa seperti itu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, baik itu dari nama akun itu dan juga ada penyelesaian dari jurnal yang diminta. Kemudian di bagian sini ada tombol next. Nah, jadi siswa akan menjawab apakah benar jurnal yang dipilih oleh siswa itu untuk transaksi ini. Misalkan perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai, jadinya misalkan siswanya pilih yang salah jawabannya, nah akan keluar. Jadi siswa akan tahu, oh ternyata jawabannya salah, yang betul yang ini. Ya, tepukan tangan dan juga ada penjelasan materinya. Kemudian kita lanjut di sini. Nah,
Di bagian sini misinya sudah selesai dan ada selamat Anda telah menyelesaikan misi ini, petualangan kali ini. Nah, di bagian bawah ada refleksi. Jadi ketika refleksi akan ditanya bagaimana proses pembelajaran hari ini. Jadi ini sebagai bentuk refleksi di bagian penutup kegiatan proses pembelajaran ini. Nah, apakah menyenangkan atau sedih? Nanti di bagian sini ada menyenangkan, ada kata-katanya kamu luar biasa, pertahankan semangatmu. Jadi ini bentuk dari motivasi untuk siswa. Atau misalkan siswa mau merasa sedih proses pembelajaran hari ini, ada juga jangan menyerah, yuk coba lagi materinya dan klik tombol di bawah. Jadi walaupun dia mau senang ataupun sedih, misalkan senang hari ini bisa next, atau sedih bisa mencoba lagi di materinya, seperti itu. Nah, untuk bagian ini ada bagian terakhirnya. Di bagian sebelah kanan sudah tersedia barcode dan juga link yang bisa diakses oleh siswa. Misalkan mau di scan barcode-nya ataupun diakses linknya. Jadi untuk mendapatkan materi pembelajaran yang tadi, materi konsep dasar akuntansi ini bisa diakses melalui barcode dan juga link di bawah ini. Nah, kemudian di sini ada tombol exit, dan di sini ini seperti kabel, dan kalau disambungkan seperti ini, ya, dia akan kembali lagi ke menu tampilan awal. Jadi terserah dari teman-teman, misalkan teman-teman mau melanjutkan kembali atau mau keluar, itu kembali lagi kepada teman-teman sekalian. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan mengenai media pembelajaran yang kami kembangkan, yaitu akuntansi adventure misi interaktif abad ke-21. Melalui media ini, kami berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital yang mendukung keterampilan abad ke-21. Kami berharap media ini dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan peserta didik dalam mempelajari akuntansi. Terima kasih kepada Dewan Juri atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memperkenalkan karya ini. Kami percaya bahwa inovasi dalam pendidikan adalah langkah penting untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya Solemando dan rekan saya Desi Luternawati Natulis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi pendidikan. The one way,